Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sylvi selaku dosen pengampu proses pengolahan petrokimia. Di sini kami kelompok 8 kelas refinery 2A ingin mempresentasikan terkait nilon yang telah kami kerjakan bersama-sama. Oke, berikut daftar isi pada PPT yang telah kami buat. Yang pertama ada pengertian dari nilon, sifat nilon, jenis nilon dan monomernya. Selanjutnya pembuatan nilon 66, monomer, dan yang terakhir kegunaan nilon. Oke, sebelum mulai ke materi ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator yaitu Ulan Baruna dengan NIM 2114229. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Anthony. Baiklah, perkenalkan nama saya Anthony Batlayeri dengan NIM 20142056. Selanjutnya ada saya sendiri, Jafar Hamid Abdillah, dengan NIM 211420041. Selanjutnya ada saya, Porsi Rukni Chandra Puspita dengan NIM 2114240. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk slide pengertian akan dijelaskan oleh Anthony. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari nilon. Nah, nilon ini adalah nama yang diberikan kepada kelompok polimer sintetis yang terkenal dengan sebutan poliamida atau PA. Karena nilon dibuat dari rangkaian unit yang ditautkan dengan ikatan peptida atau ikatan amida, nilon terbentuk dari monomer yang dipolimerisasi, kondensasi di autoklav atau stirred tank bed reaktor. Nilon pertama kali diciptakan pada tahun 1935 oleh Wallace Carothers di DuPont. Nah, produk pertama dari Wallace Carothers ini yaitu sikat gigi berbulu nilon. Nah, itu diciptakan pada tahun 1938. Lalu dilanjutkan stocking untuk wanita pada tahun 1940. Nah, berikutnya itu ada sifat-sifat nilon ini. Yang pertama, serat yang tinggi keoletan, resistensi tinggi terhadap serangga dan jamur, memiliki struktur yang kuat, tahan panas karena titik lelehnya tinggi, tingkat daktilitas yang tinggi, dan ketahanan abrasi yang kuat. Nah, berikutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terima kasih atas Kak Antoni. Jadi selanjutnya ada jenis nilon dan monomernya. Yang pertama ada nilon 6 yang diperoleh dari kaprolaktam, di mana kaprolaktam ini akan dipolimerisasi dengan larutan air pada suhu 250 derajat Celcius dengan tekanan nitrogen dalam batch autoclave. Faktor reaksinya ini berjalan selama 8-12 jam. Selanjutnya ada nilon 610 dengan diproduksi dari sebasik asid dan heksametilen diamin. Jadi ini dipolimerisasi dalam batch reaktor di mana kondensasi terjadi selama reaksi. Selanjutnya ada nilon 11 yang dibuat dari 11 amino andekanoik acid. Ini dihasilkan dari castor oil melalui polimerisasi dalam aqueous medium pada suhu 220 derajat Celcius dalam autoclave. Selanjutnya ada nilon 12 yang diproduksi dari laurolactam. Ini derajat Celcius dalam autoclave. Selanjutnya ada nilon 66 dibuat dari adipic acid dan heksametilen diamin dalam autoclave dan dalam larutan aqueous pada suhu 200 derajat Celcius dan tekanan 250 psi dengan waktu reaksi 1-2 jam. Selanjutnya ada tahapan pembuatan nilon 66. Di sini umpan berupa heksametilen diamin, adipic acid, air dan juga acetic acid akan dimasukkan dalam reaktor. Dalam reaksi umpan ini tersebut akan menghasilkan heksametilen diamonium adipat atau biasa disebut nilon salt solution karena bentuknya yang menyerupai garam. Lalu saat ke evaporator ditambahkan TiO2 pada nilon salt solution untuk
mendeluster fiber agar memberi warna pada nilon. Selanjutnya, nilon salt solution yang telah ditambah dengan TiO2 akan dimasukkan ke evaporator untuk dihilangkan air yang berlebih. Nilon salt solution ini yang sudah jenuh dimasukkan ke reaktor untuk dilakukan reaksi polimerisasi dan terbentuk poliheksametilen adipamid atau yang biasa dikenal dengan nilon 66. Artinya ke monomer, jadi yang pertama ada adipik acid. Adipik acid ini dibuat dari benzen. Benzen akan dikatalitik dengan proses hidrogenasi menjadi sikloheksan. Selanjutnya dengan bantuan katalis raninikel pada suhu 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius di bawah tekanan hidrogen, reaksi ini terjadi dalam siret tank reaktor. Lalu sikloheksan itu dioksidasi dengan campuran sikloheksanol dan sikloheksanon dengan kobat napten sebagai katalisnya. Bekerja pada suhu 145 derajat Celcius sampai 175 derajat Celcius dan dengan tekanan 0,8 sampai 1 MPa dalam atmosfer oksigen. Sikloheksanol dan sikloheksanon ini kemudian dioksidasi dengan adipik acid dengan adanya koper dan amonium metavandat sebagai katalis dan adanya nitrik acid. Oksidasi dilakukan dalam stirred tank reaktor pada suhu 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Waktu reaksinya sekitar 5-7 menit. Selanjutnya, produk adipik acid ini akan dimurnikan melalui distilah sistem. Monomer selanjutnya akan dijelaskan oleh Uwan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Gapung atas kesempatan waktunya. Selanjutnya ada heksametilen diamin. Nah, di sini dihasilkan dari adipik acid dalam 2 tahap. Tahap pertama, adipik acid dikonversi menjadi adiponitril. Nah, melalui reaksi dengan gas amonia dan adanya katalis boron fosfat dan pada suhu sekitar 340 derajat Celcius dalam fixed bed reaktor. Selanjutnya, produk adiponitrat ini kemudian dihidrogenasi secara katalis menjadi heksametilen diamin. Nah, dengan kobalt sebagai katalis pada suhu 100 derajat Celcius sampai 135 derajat Celcius dan tekanan hidrogen 60 sampai 65 MPa dalam fixed bed reaktor. Nah, untuk sebasik asid ini, asam ini diproduksi dari saponifikasi castor oil dengan larutan kaustik pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Dalam reaktor, castor oil atau gliserida dipisah menjadi ricinoleic acid dan gliserin. Selanjutnya, ricinoleic acid ini dipisahkan dari gliserin dan selanjutnya dipanaskan dalam reaktor terpisah untuk menghasilkan sebasik asid. Oke, dan yang terakhir ada 11 amino andesonic acid dihasilkan dari castor oil. Oil awalnya diesterifikasi dengan etanol untuk menghasilkan metil ester dari ricinoleic acid, diikuti pirolisis pada suhu 500 derajat Celcius. Campuran produk heptil alkohol, ester dari andeclinic acid, heptaldehida, dan lain-lain dihasilkan. Selanjutnya hidrolisis menghasilkan andeclinic acid yang kemudian dibrominasi dengan hidrobromic acid menjadi bromondeconic acid. Dan yang terakhir, pelakuan terhadap bromoandeconic acid akan menghasilkan 11 amino andeconic acid. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Foshi. Selanjutnya untuk monomer caprolactam, benzen dikonversi menjadi sikloheksan diikuti oleh oksidasi menjadi sikloheksanol dan kloroheksanon. Sikloheksanol dari campuran selanjutnya didehidrogenasi secara katalis menjadi sikloheksanon. Dengan adanya zinc pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Sikloheksanon kemudian dikonversi menjadi sikloheksanon oksim melalui reaksi dengan hidroksilamin sulfat pada suhu 18 sampai dengan 25 derajat Celcius. Sikloheksanon oksim kemudian diproses dengan sulfur trioxide dengan adanya sulfuric acid untuk menghasilkan caprolactum melalui mekanisme reaksi yang disebut Beckmann rearrangement. Suhunya
dijaga mendekati 140 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Next slide. Selanjutnya, monomer laurolactum atau dodesilactam. Butadien pertama ditrimerisasi secara katalis dalam reaksi fasa liquid dengan Ziegler sebagai katalis dalam stirred tank reaktor. Aliran produk mengandung trimer yang diinginkan 1,5,9 siklododekatrin akan dari produk sikloheksen melalui distilasi. Trimer ini kemudian dihidrogenasi secara katalis menggunakan katalis nikel pada suhu 200 derajat Celcius dengan tekanan hidrogen 1,4 MPa. Reaksi dilakukan dalam fasa liquid pada stirred tank autoclave. Produk hidrogenasi adalah siklododekan. Siklododekan kemudian dioksidasi dalam fasa liquid pada suhu 150 derajat Celcius dalam jaket stirred tank reaktor dengan adanya boric acid sebagai katalis. Aliran produk yang teroksidasi mengandung siklododekanol dan siklododekanon kemudian dipisahkan melalui destilasi. Selanjutnya didehidrogenasi untuk menghasilkan siklododekanon dalam reaktor yang terpisah pada suhu 200 derajat Celcius dalam fasa liquid dan dengan adanya katalis koper didukung pada alumina. Akhirnya siklododekanon dioksimet dengan hidroksilamin hidrogen sulfat pada suhu 100 derajat Celcius dan dikonversi menjadi laurolactam, amonium sulfat, dan sulfurik asid pekat. Bergman rearrangement terjadi selama pembentukan laurolactam. Next slide. Selanjutnya ada kegunaan nilon. Yang pertama untuk industri benang dan tekstil. Nilon dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pemintalan benang nilon yang seterusnya dapat dijadikan produk tekstil berupa kemeja, jaket, jas hujan, kaos kaki, dan lain-lain. Untuk yang kedua, kegunaan nilon pada manufaktur dan peralatan industri. Nilon merupakan bahan sintetik serbaguna yang dapat dibentuk menjadi serat, lembaran, filamen, atau bulu yang lembut lanjut dapat dibuat sebagai tenda, parasut, terpal, dan ban. Untuk yang ketiga, kegunaan nilon pada bidang medis. Nilon dapat diolah menjadi film plastik nilon yang bersifat menyerap UV. Film plastik nilon ini digunakan sebagai properti yang signifikan dalam mengendalikan penyakit virus menular. Oke, baik. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bu.